Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan menguji validitas data. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Saya sendiri yaitu Siti Nurhani Aziza. Ada teman-teman saya. Yang kedua ada Febiana. Yang ketiga ada Cindy Patricia. Nah, jadi ini kita akan menguji cara menguji validitas datanya. Pertama-tama kalian harus buka SPSS 25. Dan yang kedua, kalian harus mempunyai datanya. Seperti ini ya. Ini contoh datanya. Data yang kita buat. Nah, yang X1 ini ada kualitas produk. Dan yang X2 ini ada persepsi harga. Dan yang X3 ini ada promosi. Dan Y-nya ini ada keputusan pembelian. Untuk di bawahnya kualitas produk ini ada 4 pertanyaan. Sama seperti persepsi harga, promosi, dan keputusan pembelian. Untuk nomornya ini kita anggap aja itu nama responden. Yang kita butuhin datanya itu adalah data responden dari nama-nama tersebut itu ya. Kita salin aja dari sini ke bawah. Sini. Klik Ctrl C untuk salin. Kita balik lagi ke SPSS 25 tadi untuk ngepaste data tersebut. Bisa klik kanan, di situ paste. Nah, ini datanya sudah dipaste di SPSS-nya ya. Nah, untuk cara merubah variabel 1, variabel 2, variabel 3 ini kalian bisa klik di variabel view-nya. Di name-nya ini kalian bisa ubah di X1 pertanyaan 1, X2, X1 pertanyaan 2, X1 pertanyaan 3, X1 pertanyaan 4, dan X1. X1 itu adalah total dari X1 tersebut. Gitu. Jadi seperti ini contohnya. Nah, kenapa aku tulis X1.1? Itu artinya X1 itu variabelnya, nomor 1 itu adalah pertanyaan. Jadi variabel X1 pertanyaan ke 1. Yang bawah juga sama, kita ubah juga X1.2. Jadi variabel X1 pertanyaan ke 2 sampai bawah. Oke, ini udah keubah semua ya untuk name-nya. Ini ganti Y. Nah, kita bisa lihat di data view-nya. Tadi kan variabel 1, variabel 2, variabel 3. Ini keubah jadi X1 pertanyaan 1, X2 pertanyaan 2. Nah, untuk mengubah desimalnya yang 00 ini, kalian bisa masuk ke variabel view yang tadi. Klik desimal, kita ubah ke 0 semua. Nah, untuk desimalnya sudah keubah semua, jadi kita masuk ke data view-nya. Tadi kan 0-nya ada 2, sekarang tinggal, ya sudah tidak ada 0-nya. Di situ kita akan analisis validitas datanya. Kalian klik analisis di bagian atas ini. Di situ kalian klik correlate. Di situ klik verified. Kita masukin variabel X1 semuanya dari pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Caranya klik shift habis itu sampai X1 kita pindahin ke variabel. Klik OK. Nah, di sini udah kelihatan si uji variabel X1-nya, uji validitasnya. Jadi, uji validitas data dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom atau DF. DF-nya itu sama dengan N dikurangi 2. Dalam hal ini, N itu adalah jumlah sampel. Nah, besarnya DF-nya itu adalah 96. Jadi, sampel yang kita punya itu adalah 96 dikurangi 2, jadi 94. Dan alpha 0,05 atau 5%,
maka menghasilkan nilai R tabel sebesar 0,1689. Nah, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan indikator tersebut disebut valid. Jadi ini ada hasil uji validitas kualitas produk X1-nya, seperti ini. Dapat disimpulkan valid semua. Nah, untuk data R hitungnya itu kita dapat dari uji tadi di sini. Jadi X1 pertanyaan 1 kita bisa dilihat dari total X1-nya, nih, itu 0,301. Untuk pertanyaan kedua 0,324, pertanyaan ketiga 0,512, pertanyaan keempat 0,395. Kenapa dikatakan valid? Karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Karena R tabel kita adalah 0,1689, jadi dapat disimpulkan valid semua. Oke, kita akan uji analisis reliabilitas ya. Kita menggunakan data yang sama. Langkah selanjutnya kalian bisa klik Analyze, lalu klik Scale, pilih Reliability Analyze. Nah, itemnya kalian masukin yang X1 pertanyaan 1, X1 pertanyaan 2. Jadi kualitas produknya itu sebenarnya dimasukin ke sini kecuali totalnya. Lalu klik OK. Nah, udah kelihatan di sini hasilnya yaitu minus 939. Jadi, nah, berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach, itu adalah suatu data dikatakan reliable adalah variabel yang memiliki nilai Alpha-Cronbach atau lebih dari 0,5. Jadi kalau nggak reliable itu apabila memiliki nilai Alpha-Cronbach itu kurang dari 0,6. Nah, jadi kan data yang kita punya itu adalah minus 939. Jadi hasilnya itu nilainya tidak reliable karena hasilnya minus. Nah, di sini ada tutorial SPSS untuk dapetin uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodetisitas, dan uji autokorelasi. Nah, ditanya udah ke copy, kita langsung ke analyze. Habis itu kita pilih regression. Di sini linear. Habis itu di dependennya itu kita masukin variabel Y seperti ini. Di kolom independence itu kita masukin variabel X1 sama X2 nya, X1 dan X2. Kemudian di menu statistik ini kita centang mode fit sama collinearity diagnosis. Ini kita ini, lalu continue. Habis itu di plotsnya itu kita masukin di variabel Y ini tuh ada seed, yang ini seed. Nah, ini dia masukin ke variabel Y, dan JPRED ini tuh dimasukin ke variabel X seperti ini. Lalu jangan lupa dicentang histogram dan normal probability plotnya. Lalu continue. Nah, di save ini tuh kita masih harus mencentang ini di residualsnya itu understand DZ, dan ini juga. Lalu klik continue. Setelah itu oke. Nah, jadi data yang kita dapatkan dari hasil SPSS tadi itu seperti berikut. Di sini ada model summary, ini tuh ada uji autokolerasinya. Ini ada uji autokolerasi. Nah, ini histogram dari uji normalitas. Nah, ini ada plot, ini ada mobility plotnya. Di sini ada scatter plot, yaitu dari uji heterokedositisitas. Sudah data-data yang kita dapat.
Selanjutnya ada uji normalitas, yang dimana uji normalitas itu digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, pengujian ini itu penting terutama yang bersifat parametrik, memiliki asumsi bahwa dasar data harus berdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik histogram atau bisa juga dengan metode melihat normal probability plot. Nah, model regresi yang baik ialah data berdistribusi normal, yaitu dengan mendeteksi dan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal grafik. Di sini ada tabel yang menggambarkan histogram dari uji normalitas. Ada juga yang berdasarkan normal probability plot. Nah, berdasarkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal output normal plot regression standard giant, kedua grafik ini tuh memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan korelasi antara nilai-nilai residual dalam sebuah model regresi pada waktu yang berbeda. Residual ini itu adalah selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Autokorelasi sering terjadi dalam data deret waktu time series, di mana nilai pada suatu waktu dapat bergantung pada nilai sebelumnya. Jadi uji ini tuh penting untuk memastikan bahwa asumsi residual independen tidak berkorelasi dalam regresi terpenuhi. Di sini ada data model summary dari uji autokorelasi, yang dimana model itu 1, R-nya itu 323A, R-square-nya itu 104, adjusted R-square-nya itu 0,85, dan stand error of the estimate-nya itu ada 675. Yang A itu production constants dari X1 dan X2, dan B-nya itu dependent variable Y. Berikutnya ada uji heterokoditas, di mana uji heterokoditas ini tuh bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidakhomogenan varian dari residual atau terjadi kesalahan prediksi. Nah, dalam suatu model regresi, heterokoditas ini terjadi ketika varian residual tidak konstan, yang merupakan pelanggaran terhadap asumsi dasar dalam analisis regresi linear klasik. Pengujian ini menggunakan metode grafik sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka model bebas dari masalah heteroskeditasitas. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ditemukan gejala heteroskedastisitas atau model bermasalah. Di sini ada grafik scatter plot dari uji heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tersebut itu tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pada pola tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data sampel yang digunakan itu bebas dari indikasi heteroskedastisitas atau memiliki sifat yang homogen. Uji multikolinearitas itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan hubungan linear yang sangat kuat antara variabel independen atau prediktor dalam model regresi. Nah, multikolinearitas ini adalah kondisi ketika dua atau lebih variabel independen saling berkorelasi tinggi sehingga menyebabkan masalah dalam estimasi parameter modelnya. Di sini ada grafik yang menunjukkan uji multikolinearitas. Itu koefisien, dapat kita lihat nilai tolerance variabel X1 dan X2 nya itu lebih besar dari 0,01. Nah, kemudian nilai VIF nya itu variabel X1 dan X2 kurang dari 10. Nah, berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas sehingga tidak ditemukan hubungan antar variabel. Nah, jadi pengerjaan uji F, kita di sini harus memiliki data di SPSS-nya dulu. Setelah itu ke klik analis, lalu klik regression linear, baru selanjutnya linear. Nah, yang variabel X-nya kita pindahkan semua ke independence, ke kanan.
Nah, di dependennya kita isi adalah promosi atau X3. Nah, setelah kita masukkan semua data-data ini, kita klik OK. Nah, di sini adalah di sini ada hasil dari uji F dan uji T-nya. Nah, ini adalah uji F-nya. Kita bisa lihat dari ANOVA pada inilah hasilnya 5,187 signifikan dalam populasi yang menjadi lawan dari hipotesis nol. Selanjutnya saya akan membahas uji T. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil dari A 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Pengambilan keputusan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Cara pengerjaan uji T bisa dilihat pada hasil koefisien. Di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu yang pertama ada kualitas yang koefisiennya adalah 0,161, yang berarti jika kualitas meningkat 1 unit, keputusan akan meningkat sebesar 0,161. Yang kedua ada persepsi yang koefisiennya adalah 0,199, yang berarti jika persepsi meningkat 1 unit, keputusan akan meningkat sebesar 0,199. Yang ketiga ada promosi yang koefisiennya adalah 0,151, yang berarti jika promosi meningkat 1 unit, keputusan akan meningkat sebesar 0,151. Selanjutnya saya akan membahas uji F. Dalam pengambilan keputusan menggunakan uji F, nilai F yang diperoleh dianalisis berdasarkan tingkat signifikan sebesar 0,05. Adapun aturan pengambilan keputusan dari uji F dapat dijabarkan sebagai berikut. Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak, sedangkan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen atau bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Yang kedua, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, hipotesis 0 diterima, sedangkan hipotesis alternatif ditolak. Dengan demikian, seluruh variabel independen atau bebas tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Cara pengerjaan uji F pada SPSS 25 bisa dilihat pada hasil ANOVA. Di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu nilai F sama dengan 3860, menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang signifikan untuk menjelaskan variasi dalam keputusan. Nah, selanjutnya kita akan uji koefisien determinasi parsial. Kita menggunakan data yang sama. Langkahnya yaitu kalian bisa klik analyze, klik regression, lalu pilih linear. Nah, kita keluarin dulu. Harusnya kayak gini ya. Di situ kalian mau uji yang X1 nih misalnya. Kita masukin ke independen kualitas datanya. Habis itu keputusan pembeli Y-nya itu masukin ke dependen. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan kan? Kita masukin ke Word. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,1. Maka disimpulkan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel Y sebesar 81%, sedangkan sisanya itu sebesar 19% pengaruh. Ini tuh mempengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan penelitian. Nah, 0,1 ini dapatnya itu dari R². Nah, selanjutnya ini adalah uji koefisien determinasi simultan. Samanya hampir mirip,
tampak ujinya hampir mirip sama seperti yang uji parsial tadi. Kalian bisa klik analyze, lalu regression, lalu pilih yang linear. Nah, masukin kualitas produknya ke independen, X1-nya, terus persepsi harga ke independen juga, lalu promosinya ke independen juga. Nah, untuk keputusan pembelian itu masuknya ke dependen karena dia Y-nya ya. Lalu klik OK. Nah, kelihatan di sini hasilnya. Lalu kita ekspor ke Word-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas itu diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 109. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 mempunyai pengaruh yang sempurna terhadap variabel Y, itu sebesar 1,09%. Nah, sedangkan sisanya itu sebesar minus 0,9891%. Ini dipengaruhi itu oleh faktor lain yang tidak dilakukan penelitian. Jadi hasil 109 ini hasil dari R-square di sini ya. R-square-nya sih X1, X2, dan X3. Selanjutnya untuk uji koefisien regresi itu caranya sama kayak yang tadi, kita cuma ambil koefisiennya aja. Bisa dilihat di sini, kita pindahin ke Word ya. Nah, koefisien regresi pada variabel X1 yaitu kualitas data kualitas produk memiliki nilai positif sebesar 0,193. Dari mana itu? Itu dari si standar DZ koefisiennya X1 dari sini. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas produk dengan keputusan pembeli. Jadi hal ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam kualitas produk cenderung diikuti oleh peningkatan keputusan pembeli. Dengan kata lain, semakin tinggi atau semakin baik kualitas produk yang diperoleh seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk meningkatkan jumlah keputusan pembeli. Hubungan ini mencerminkan bahwa kualitas produk memainkan peran penting sebagai faktor yang mendukung kemampuan jumlah keputusan pembeli. Untuk X2-nya yang kita dapat yaitu 0,155. Persepsi harganya di sini bisa kalian lihat. Untuk yang X3-nya promosinya itu di 0,73. Nih, promosi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.